Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan pengajian kita masih tadi pada poin yang ke-6, yaitu memperbanyak memperbanyak sikap-sikap romantis yang bisa menumbuhkan dan memupuk rasa cinta kasih antara suami dan istri. Inilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW perhatian tentang masalah ini. Dan ini diriwayatkan oleh istri-istri Nabi bagaimana romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan bagaimana beliau meletakkan kepala beliau di paha istri beliau sambil baca Al-Quran, padahal istri beliau dalam kondisi lagi datang bulan. Namun hal ini tidak menjadikan Nabi SAW jauh dari istrinya. Beliau tetap meletakkan bersandar di paha istri beliau, kemudian membaca Al-Quran. Di antara perkara yang sangat menakjubkan yaitu tentang kisah Sofiyah radhiyallahu taala anha. Sofiyah adalah seorang wanita Yahudiyah yang keluarganya diperangi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga dalam satu hari ayahnya meninggal dunia, dibunuh oleh para sahabat atas perintah Nabi SAW. Suaminya juga dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga saudaranya juga dibunuh atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hari yang sama kerabatnya meninggal semua. Ayah, suaminya, kerabatnya meninggal atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Sofiyah dinikahi, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai seorang manusia, wajar jika seandainya Sofiyah kemudian dendam kepada Nabi SAW. Wajar. Kenapa orang ini yang telah membunuh ayah saya, membunuh suami saya, membunuh saudara kandung saya, ya. Akan tapi semua hal tersebut tidak ada di dada Sofiyah. Kenapa? Karena hati Sofiyah telah ditawan oleh Nabi SAW dengan sikap romantis Nabi SAW, dengan akhlak Nabi SAW yang mulia terhadap Sofiyah. Oleh karena di awal pernikahan, perhatikan Nabi SAW di awal pernikahan, Sofiyah tatkala hendak naik di atas onta, maka Rasulullah SAW menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha, agar Sofiyah bisa naik di atas onta. Dan ini dilihat oleh banyak sahabat. Ini luar biasa, ya. Rasulullah SAW tawadhu terhadap istrinya sehingga diinjak, ditegakkan kaki lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah supaya bisa naik di atas onta. Saya tanya sama antum ada yang pernah demikian? Tegakkan lutut, istriku tolong, tidak apa-apa gitu. Silakan. Ustaz, istri saya gemuk, Ustaz, gimana saya enggak? Ya, jadi maksud saya mungkin tidak seperti itu, ya. Mungkin tidak seperti itu, tapi mirip-mirip lah seperti itu, ya. Kalau istri antum misalnya mengambil panci di atas lemari, antum tegakkan lutut antum. Ini ganti kursi demi kamu, istriku, injak. Enggak apa-apa, subhanallah. Istri enggak akan lupa, subhanallah. Saya pernah injak-injak suami saya. Ngambil apa? Mungkin tidak seperti itu, tapi yang mirip seperti itu. Contohnya kalau antum naik mobil. Nah, antum mau pergi sama istri misalnya. Jangan sopir yang bukakan pintu buat istri antum. Antum yang bukain pintu buat apa? Istri antum bukain pintu. Sayangku silakan. Permaisuriku silakan. Indah kan seperti itu. Setelah dia masuk kemudian tutup, baru antum naik. Ini istri merasa apa? Disayangi. Senang istri seperti itu. Tawadhulah antum sama apa? Istri. Jangan antum itu buka itu pintu, buka. Lewat belakang itu gas tolong angkat, masukkan ke bagasi. Kasihan istri, ya akhirnya membantu ente bagaimana? Ya harusnya ente tunjukkan bahwa Anda sayang sama istri. Seperti inilah yang membuat Sofiyah lupa terhadap semua itu, lupa tentang dendam suaminya, dendam terhadap ayahnya, dendam. Kenapa? Karena Nabi telah menawan hatinya. Tatkala Rasulullah SAW sedang dalam Sahih Al-Bukhari, dan tatkala Rasulullah SAW sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Kita tahu iktikaf itu apa? Iktikaf adalah qatul alaik anil makhluk wal ittisalu bil khaliq. Namanya iktikaf, hakikat iktikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk lalu menyambung hubungan dengan al-khaliq, dengan mencipta. Itu iktikaf. Kita iktikaf bukan buat ngobrol, tapi ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam buat semacam kemah-kemahan agar dia bisa beribadah konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala di malam hari datang Sofiyah mengunjungi Nabi di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW tidak pulang, saya lagi itikaf kok ganggu, enggak. Istrinya datang, Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, bicara suami istri. Ngobrol berapa lama sampai Rasulullah SAW istrinya kalau kita katakan mutuskan ibadah dia demi untuk ngobrol apa?
Dengan istrinya. Karena Rasulullah SAW ingin menawan hatinya. Mengobrollah Nabi SAW dengan istrinya. Waktu istrinya mau pulang, Rasulullah SAW keluar dari masjid mengantarkan istrinya. Yang ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya orang i'tikaf boleh keluar dari masjid kalau darurat. Waktu itu malam hari. Sementara siapa yang ngantar Sofia pulang ke rumahnya kalau bukan suaminya? Maka Rasulullah SAW keluar dari masjid dan kembali lagi. Makanya seorang kalau i'tikaf boleh dia keluar, misalnya dia panitia i'tikaf tidak menyediakan makanan. Apakah dia boleh keluar? Boleh. Keluar dalam rangka mencari makanan ya yang terdekat. Jangan dia bilang, ada nasi padang sana jauh 2 kilo. Kita ke sana. Ini batal i'tikafnya kalau begitu. Jadi kalau ada di situ dekat-dekat ya kita makan seadanya supaya kita bisa kembali lagi ke masjid. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ya meskipun sedang i'tikaf ngobrol sama Sofiyah, bahkan ngantar Sofiyah pulang ke rumahnya ya. Dan inilah yang menawan hati siapa? Sofiyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya istri senang kalau kita romantis. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, apakah tidak ingin melihat orang-orang Habasyah bermain-main di masjid?" Kata Aisyah, "Iya, saya ingin lihat." Maka Aisyah pun nonton orang-orang Habasyah, ya. Yal'abuna bihirabih, mereka bermain-main perang-perangan di Masjid Nabawi. Waktu itu Aisyah melihatnya dari dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di jendela. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan pipinya dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditempelkan. Pipi Aisyah bertempelan dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dagunya di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Rasulullah SAW mengatakan, "Hasbuki, cukup wahai Aisyah." Sudah lama kau nonton? Kata Aisyah, "Belum." Rasulullah SAW tidak lama berikutnya membiarkan Aisyah nonton. Rasulullah SAW mengulangi lagi, "Hasbuki, sudah cukup wahai Aisyah." Kata Aisyah, "Belum." Sampai ketiga kali, "Hasbuki," baru cukup. Kata Aisyah, "Saya bukan minat nonton orang-orang tersebut main-main di Masjid Nabawi, tapi agar mereka tahu bagaimana kedudukan saya di sisi Nabi." Jadi Aisyah sedang pamer kalau dia sedang nempel sama siapa? Rasulullah SAW. Dan itu wajar sifat perempuan. Ya, ente kalau keluar jalan gandeng itu istri ente. Ada orang laki-laki ikhwan jenggotan, perempuan cadaran di belakang, kenapa di sini ditinggal? Betul, dia jalan sendiri, istrinya ditinggal istrinya. Mas, saya istrimu. Istrinya ditinggal, gimana? Gandeng istri itu jalan, dia bahagia senang apalagi depan teman-temannya. Dan wanita itu suka begitu, suka ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwasanya suaminya sayang sama dia. Kalau suaminya belikan emas sudah dia pamer sana sini, udah, wah suami saya belikan emas nih, baru dibelikan emas. Padahal beli sendiri, kadang-kadang gitu. Padahal nyolong uang suami, tapi dia ingin menyampaikan bahwasanya suaminya sangat cinta kepada dia. Maka kita harus pengertian dalam hal ini, kita berusaha romantis kepada istri kita dan ini butuh belajar. Dan ini butuh belajar apa? Romantis. Istri-istri juga butuh belajar, suami juga butuh belajar. Dan saya dikeluhkan seperti ini. Ada ikhwan kenal saya bilang, "Ustaz, gimana saya nikah istri saya tidak romantis?" Ya, jadi hambar di rumah itu apa? Hambar. Jadi hambar. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang menunjukkan keromantisan juga, jangan lupa kalau istri kita berbuat baik, jangan lupa kita mengatakan syukran ya habibati. Apa? Hafal dulu apa? Syukran ya habibati. Artinya apa? Terima kasih wahai kekasihku. Antum sudah hafal belum? Intinya ente terima kasih. Istri bikin teh, jangan malas bilang apa? Syukran. Dia langsung berbinar-binar, besok bikin teh lagi. Kalau ente enggak bilang syukran, dia enggak bikin teh. Dia bikin teh, dia bikin apa, masak apa, ente bilang syukran, dia ambilkan makanan bilang apa? Syukran ya habibat. Latih diri. Setiap dilakukan suatu kebaikan, terima kasih sama dia. Ini berlaku buat istri, buat anak-anak, semuanya kalau mereka berbaik perlu penghargaan. Kita berusaha dia ikhlas, tapi kita perlu apa? Penghargaan. Jangan nanti cuek-cuek saja, istri sudah bikin setengah mati, cuek wajah cemberut gimana? Kalau dia rapikan tempat tidur, syukuran Masya Allah. Puji perbuatan dia, Masya Allah hari ini tempat tidur kita bagus misalnya, atau yang lainnya. Hari ini kamu, pokoknya inilah, kita puji kalau dia, dan kita berterima kasih kalau dia melakukan satu kebaikan. Kita bilang syukran. Demikian juga para wanita, saya ingatkan, lelaki itu ingin dihormati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin keluarga. Nah, lelaki ingin istri itu menunjukkan ketundukannya kepada suaminya. Sampai di antara perkara yang disukai oleh sebagian suami, meskipun dia sedang bersafar, istrinya mau keluar, dia SMS suaminya, "Suamiku, saya ingin ikut pengajian, saya minta izin ikut pengajian." Suaminya waktu baca SMS tersebut, dia bahagia, subhanallah, istri saya mau ikut pengajian, minta apa? Minta izin. Ini penghargaan terhadap suami, dan ini menambah cinta suami kepada istri. Mau kemana? Mau ke mall, minta izin. "Suamiku, saya ingin ke mall," misalnya, minta izin. Jadi setiap
Kalau ingin keluar yang jauh minta izin ya. Tapi kalau cuma beli gula, beli beras nggak usah minta izin ya. Ingin minta izin mau beli beras aja minta izin. Ente mau gas beli aja nggak usah minta izin. Tapi maksudnya kalau ke mall, ke pengajian, keluar yang lama, maka minta izin kepada suami. Dan ini akan karena suami ingin dihargai dan ingin dihormati. Setelah dia tahu istrinya menghormati dia, istrinya menghargai dia, maka dia semakin cinta kepada istrinya. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berikutnya, perkara yang ketujuh, ya. Berusaha mengungkapkan cinta kita kepada istri kita. Dalam bahasa kerennya, kita bergombal terhadap apa? Istri kita. Meskipun dalam gombal tersebut terkadang ada dusta, nggak jadi masalah. Ya. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Dalam hadis, rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kadzib fi thalath. Rasulullah sallallahu membolehkan dusta pada 3 perkara. Fil harbi wa fil islahi, dalam peperangan boleh berdusta. Untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa juga boleh berdusta. Al-islah bainan nas, untuk mendamaikan orang yang bersengketa juga boleh berdusta. Wa qawli rajuli limra'atihi, dan perkataan seorang laki terhadap istrinya. Dalam riwayat yang lain, wa haditsul rajuli imra'atahu wa haditsil mar'ati zaujaha. Seorang laki ngobrol dengan istrinya atau seorang istri ngobrol sama suaminya, ini dibolehkan dusta. Jadi 3 dusta yang dibolehkan. Ini pendapat yang kuat, sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, benar-benar dusta. Jadi dusta, benar-benar dusta dibolehkan dalam 3 perkara. Dalam perang kita boleh berdusta, misalnya kita tunjukkan kepada musuh kita tidak ingin menyerang, padahal kita yang tidak menyerang. Atau sebaliknya kita menampakkan seakan-akan kita lemah, ternyata kekuatan kita sangat kuat sehingga kita bisa serang musuh lengah. Atau sebaliknya kita lemah, kita tunjukkan seakan-akan kita kuat supaya musuh gentar. Dan ini boleh dilakukan dalam peperangan. Karena peperangan dibolehkan dusta. Di antaranya al-islah bainan nas. Di antara perkara dusta yang dibolehkan adalah untuk mendamaikan di antara 2 orang yang bersengketa. Dan ini boleh dusta yang sungguhnya. Ya. Makanya saya pernah dengar ceramah seorang syekh. Dia cerita tentang masalah al-islah bainan nas, mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Ada 2 orang dahulu bersahabat dekat. Tahu-tahu mereka berdua bertengkar. Dan bertengkaran sudah lama, bertahun-tahun. Akhirnya syekh ini datang kepada salah satunya. Dia dusta, dia mengatakan, "Wahai fulan, oleh fulan ingin temanmu dulu itu ingin sekali ketemu dengan kamu." Ya. Dia datang kepada satunya, "Wahai fulan, ya, temanmu satu juga ingin ketemu dengan kamu. Bagaimana kalau kamu undang makan?" Intinya dia dusta. Waktu dia sampaikan kepada satunya, "Wahai fulan, temanmu itu ingin sekali ketemu dengan kamu." Padahal enggak. Akhirnya teman ini mengatakan, "Demi Allah dia mau ketemu saya? Kamu berani sumpah dia ketemu saya?" Wah, repot juga ini, saya padahal dusta. Gimana ini? Bingung dia. Padahal karena mereka tahu, orang-orang Saudi tahu kalau dusta untuk mendamaikan itu dibolehkan. Maka dia sudah curiga, jangan-jangan syekh ini dusta. Ingin mendamaikan saya dengan dia, maka dia bilang, "Syekh, ente bersumpah kalau memang dia ingin ketemu dengan saya. Berani bersumpah?" Syekh itu bingung. Akhirnya dia bilang, "Demi Allah dia ingin ketemu dengan kamu." Padahal tidak. Setelah itu syekh ini gelisah. Waduh, saya bersumpah lagi dengan nama Allah, bohong lagi. Akhirnya dia telepon Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dia cerita, dia gelisah, "Syekh, saya ingin damaikan 2 orang, tapi saya berdua saya bilang dia ingin ketemu dia, padahal tidak. Waktu ditanya saya bilang demi Allah." Kata Syekh, "Kalau dia tanya lagi, sumpah lagi enggak apa-apa." Kalau dia tanya lagi apa? Sumpah lagi. Intinya apa? Bersumpah untuk mendamaikan, ini diperbolehkan, tapi jangan sampai ketahuan ya. Urusan dia gimana caranya bisa apa? Bisa damai antara suami dengan istri yang bersengketa, antara kakak dan adik yang bersengketa, antara teman karib yang bersengketa. Kita boleh berbohong untuk mendamaikan mereka. Ini bohong yang disyariatkan. Di antaranya dusta seorang lelaki yang ngobrol dengan istrinya, dan sebaliknya dusta seorang istri yang ngobrol dengan suaminya. Itu apa? Kedustaan yang menumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Bukan semua dusta. Bukan istrinya tanya, "Mas, kamu kawin lagi?" Oh enggak, ini dusta, nggak boleh ini. Ini dusta ini kadzab ini, nggak boleh, bohong. Nggak boleh, kalau dusta ini nggak boleh. Maksudnya dusta apa? Dusta yang menumbuhkan cinta kasih. Misalnya kita mengatakan, "Istriku, kamu cantik sekali hari ini." "Oh masa? Bener Mas?" "Iya bener." "Emang hari-hari yang lalu tidak cantik Mas?" Nggak cantik juga, cuma hari ini lebih cantik. Jadi ini nggak apa-apa seperti ini. "Wah istriku, kamulah satu-satunya di hatiku dalam hati saat ini." Tadinya jangan keluar, diam dalam. Jadi ini gombal-gombal ini disukai oleh wanita. Wanita itu suka digombali. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu senang digombali. Meskipun dia tahu suaminya gombal, dia pun tetap suka digombali. Bilang, "Istriku, masya Allah rambutmu cantik." "Saya cantik gak Mas?" "Oh cantik." Pokoknya bilang aja cantik. "Kamu paling cantik dalam hatiku," misalnya gitu. Ya.
meskipun banyak kembang, tapi kamu kembang yang terindah misalnya. Misalnya. Ya antum nggak apa-apa, ini seperti gini nggak jadi masalah. Tulis syair cinta buat istri, dapat pahala. Ente buat syair sama teman, bikin syair cinta sama apa? Istriku. Gini-gini buat syair, saya juga nggak pandai, tapi bikinlah syair buat apa? Istri. Kalau istri sebelum tidur, suamiku saya sayang sama kamu, saya juga sayang sama kamu. Kenapa kita kaku bilang saya juga sayang sama kamu? Saya sayang sama kamu. Jawab itu, ya saya juga sayang sama kamu. Gombal nggak apa-apa ya, dibohong, subhanallah. Begitu Allah ingin suami istri terjaga kecintaan mereka sampai Allah bolehkan, Nabi SAW bolehkan bohong demi untuk menjaga apa? Mawaddah antara suami dan istri. Menunjukkan bahwasanya mawaddah suami istri perkara yang dituntut. Karena kalau kita mendapatkan kebahagiaan di rumah, banyak sekali maslahat yang bisa kita dapatkan. Anak-anak juga enak dirawat oleh ayah ibu yang bahagia. Kita pun kita bisa menundukkan pandangan kenapa kita sayang sama istri kita. Oleh karenanya dituntut untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri meskipun dengan berdusta, tidak jadi masalah. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Ini kata para ahli tarbiyah, mereka mengatakan merubah suasana. Ini perlu agar kita tidak terjebak pada suasana yang monoton itu saja. Ya, sekali-sekali rubah tempat tidur yang tadinya pojok kiri pindah ke pojok apa? Kanan. Ya, tidak jadi masalah. Ya, ganti spray. Ya. Ini merubah suasana. Ya. Ajak istri jalan-jalan keluar sama anak-anak. Sekali-sekali anak-anak titip sama mbah, sudah keluar berdua sama istri. Ya, saya ketemu beberapa ikhwan, masya Allah, umroh bareng sama istrinya. Suasana indah. Ya. Jauh dari kerjaan, jauh dari anak-anak. Ya, sekali tidak jadi masalah. Anak-anak sekali-sekali kita ajak umroh, sekali-sekali kita umroh sendiri. Kalau nggak punya uang untuk umrah, sudah jalan keluar makan di warung kopi, makan bakso, nggak jadi masalah berdua. Tidak mesti harus umrah. Ya. Jadi rubah suasana ya. Ya, waktunya ngaji, ada waktu juga untuk bermesraan antara suami dan istri. Jangan setiap hari ayo kita pergi kemana? Ke pengajian. Ke pengajian lagi, minggu depan lagi. Ayo sedikit kita keluar kemana? Ke pengajian. Ke pengajian terus ya. Kapan kalian jalan-jalan? Istri butuh pengajian, istri juga butuh apa? Jalan-jalan, butuh refreshing kata orang. Jadi rubah suasana ini penting untuk menambah cinta kasih. Sebelum keluar rumah berdoa, sampai di sana ada waktunya ngaji. Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya ngaji sama Ustaz fulan. Tapi gajinya kepanjangan Ustaz. Nanti kalau sudah sampai duhur selesai, kita keluar pun susah karena saking ramainya Ustaz tersebut. Akhirnya pulang sudah kemalaman. Saya bilang, ya udah kamu keluar, nggak usah ngaji sampai selesai. Kan Ustaz itu ngajar beberapa buku. Sebelum selesai kamu pergi, supaya ada waktu jalan-jalan sama istri. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya, maksud saya, istri juga punya hak untuk kita rubah kondisi, rubah suasana ya. Rubah dekor kamar itu boleh ya. Rubah kondisi tempat tidur juga diperbolehkan. Ini semua untuk merubah suasana agar kita tidak terjebak pada kondisi yang monoton. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa menambah keharmonisan rumah tangga, kita ngobrol dengan istri tentang nostalgia yang indah. Ini juga perlu. Ingat tentang masa lalu yang indah ya. Ingat enggak sayang dulu kamu begini. Iya Mas, dulu kita begini ya. Ingat. Ini menimbulkan cinta kasih. Di antara obrolan kita mengingat nostalgia yang indah. Rasulullah SAW satu hari berjalan bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Taqaddamu, kalian jalan duluan." Para sahabat akhirnya pergi terlebih dahulu. Setelah para sahabat jauh berjalan, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ta'ali usabikuki, wahai Aisyah, ayo kita lomba lari." Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Maka lomba larilah Aisyah dengan Nabi SAW. Kata Aisyah, "Wa kuntu jariyatan, lam ahmilullah malam abdun." Ya, Aisyah masih kecil, masih bujang, masih remaja, tidak berat, belum gemuk. Sehingga waktu lomba lari dengan Nabi SAW, Nabi jelas kalah, Nabi sudah tua ya. Aisyah masih gadis remaja, kurus. Begitu lomba lari, akhirnya Nabi kalah dalam lomba tersebut. Waktu kalah, Nabi diam-diam saja. Kemudian berjalanlah hari, berjalanlah waktu, berjalanlah bulan. Rasulullah SAW menunggu kapan Aisyah gemuk ya. Kemudian sampai berjalan tahun, akhirnya Aisyah gemuk. Waktu Aisyah gemuk, kesempatan. Waktu itu Rasulullah SAW sedang bersafar juga dengan para sahabat bersama Aisyah. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW mengatakan, "Taqaddamu." Bayangkan Rasulullah SAW suruh sahabat jauh jalan di luar. Kenapa? Dia ingin bernostalgia dengan istrinya.
Pergilah para sahabat setelah berjalan jauh. Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'ali usabiquki, ayo mari kita lomba lari." Kedua kali setelah entah berapa tahun yang lalu. Waktu lomba lari karena Aisyah sudah gemuk, akhirnya Nabi SAW menang. Waktu Nabi SAW menang, Nabi SAW tertawa. Nabi SAW mengatakan, "Hadhihi bitilka." Ini untuk membayar kekalahanku yang dulu. Subhanallah. Berarti Nabi ingat enggak masa indah? Lomba lari itu kenangan indah. Antum sekali-sekali ajak istri lomba lari. Sunnah Nabi ya. Iya atau tidak? Sunnah Nabi atau tidak? Nabi ngajak Aisyah lomba lari, ente jangan lo ajak lomba makan terus, lomba lari. Kalau lomba makan terus gawat. Lomba lari sama istri. Ya. Sekali-sekali kalau bisa ya lomba yang lain, intinya ini nostalgia yang indah yang diingat oleh Rasulullah SAW dan diingat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya tidak apa kita dulu sama istri, ingat waktu kita seperti ini dulu, ingat cerita kepada istri kita. Ini semua adalah kisah-kisah indah yang bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ke-10, apa yang kita lakukan jika terjadi keributan antara kita dengan istri kita? Ini perkara poin yang cukup penting ya, sebagai penutup dari pengajian kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya kehidupan rumah tangga tidak akan luput dari ya cekcok ya. Inilah pernik kehidupan. Tatkala terjadi keributan antara kita dengan istri kita, jangan kita tuduh bahwa istri kita kurang bertakwa, atau jangan kita tuduh kita juga kurang bertakwa. Ingatlah bahwasanya rumah tangga terbaik yang ada itu rumah tangga Nabi SAW, juga tidak luput dari cekcok. Terjadi keributan ya, meskipun tidak banyak tapi terjadi. Ya, cekcok antara Nabi dengan istri-istrinya, antara istri yang satu cemburu dengan istri yang lain. Terjadi problematika, maksud saya, terjadi problematika di rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu di rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Nabi adalah orang yang paling mulia, istri-istrinya adalah orang yang paling mulia, bagaimana lagi dengan kita? Maka wajar jika terjadi problematika. Nah, yang jadi masalah bagaimana sikap kita menghadapi problem atau masalah antara kita dengan istri kita. Ya. Yang pertama, ikhwan fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita atau istri kita kalau timbul pertikaian, permasalahan, yang pertama yang harus kita perhatikan, jadikanlah diri Anda termasuk dari problem. Jadikanlah diri Anda termasuk dari apa? Problem. Kalau Anda menjadikan problem tertumpu pada pasangan Anda, maka Anda akan ya, merendahkan dia dan berusaha menyalahkan. Dia tidak mencari apa? Solusi. Namun kalau Anda menjadikan saya juga termasuk problem, maka kita berusaha mencari solusi. Kenapa Anda juga merasa salah? Karena bisa jadi istri kita yang salah, namun akar dari kesalahan tersebut mungkin dari kita. Mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang dakwahi, ya. Mungkin kita tidak penuhi janji kita sama dia sehingga dia marah-marah, muring-muring. Sebenarnya akar permasalahan kembali kepada kita. Atau karena kita bermaksiat di luar, lihat cewek yang haram, lihat aurat-aurat wanita yang haram, sehingga asarnya, dampaknya adalah sikap istri kita terhadap kita. Sebagaimana perkataan para salaf, saya mengetahui dampak dari maksiat tentang sikap istri. Oleh karena tatkala timbul permasalahan antara kita dan istri, jadikanlah kita bagian dari problem. Dan ini langkah yang tepat sehingga kita berusaha mencari solusi. Saya juga salah. Ini timbul permasalahan karena saya juga punya andil dalam terjadinya permasalahan tersebut. Yang kedua, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tatkala terjadi problem ya, kita bahas di tempat yang pas dan di waktu yang pas. Jangan lagi ada permasalahan kemudian kita bentak-bentak istri kita di hadapan anak kita, jangan. Anak-anak kasihan lihat orang tuanya apa? Bertengkar. Dan ini ya ikhwan, kalau Anda marah sama istri, tahan. Jangan marah di depan anak-anak, kasihan anak-anak. Saya pernah ngisi pengajian seperti ini di Jakarta. Tiba-tiba ada suami istri marah di belakang. Jenggotan dan cadaran. Iya beneran, di depan umum. Yang jenggot lempar aqua kepada istrinya. Waduh gimana? Ya akhi, kalau lempar nanti di rumah, jangan di sini lempar aqua, orang lihat banyak. Apa perkataan orang? Padahal banyak orang-orang yang ngaji, yang baru pakai jilbab di masjid, yang pakai jilbab ABG yang macam-macam ya. Ini gimana jenggotan? Saya nggak mempunyai suami jenggot, ini lempar aqua di depan umum. Akhirnya timbul image yang buruk terhadap orang. Kenapa dia tidak bisa tahan emosi? Ya, seharusnya orang yang mengikuti sunnah Nabi lebih utama menahan emosi, lebih sabar, bukan lebih emosional. Istrinya salah, kamu saya ceraikan, kamu ceraikan. Ini bukan justru sunnah Nabi mengajarkan kita untuk lebih apa? Lebih untuk bisa menahan emosional kita. Jadi kalau kita lagi marah sama istri, lihat kondisi, jangan kita lampiaskan begitu marah langsung lampiaskan. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Kita seorang beriman, kita lihat kapan waktunya kita lampiaskan, di mana posisinya dan di waktu yang tepat. Jangan di hadapan anak-anak. Jangan juga kita omelin istri kita lagi naik mobil.
Lagi aja mobil, kamu gini-gini, kamu dalam mobil nih. Ente bisa emosi nih naik mobil. Istrinya bilang, saya keluar, saya loncat dari mobil. Loncat sana, loncat betulan gimana? Jangan nih, jadi jangan lihat kondisi yang baik di kamar, di mana baru ngobrol. Karena kita ingin cari solusi. Kita bukan dendam ingin habisi istri kita. Ini istri kita punya jasa banyak, sudah ngandungi anak kita, sudah ngurus kita. Dia punya kesalahan, punya perempuan, lelaki, manusia punya kesalahan. Oleh karenanya kita bicarakan masalah tersebut di tempat yang pas dan waktu yang pas. Kalau kita ingin cari solusi, kalau nggak ingin cari solusi ya sudah, nggak usah. Perkara berikutnya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu terjadi permasalah, kita bahas permasalahan satu persatu. Apa masalahnya ini? Dan jangan ungkit-ungkit masalah yang lalu dulu. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu itu kalau sudah marah-marah, dia bisa ngungkit seluruh masalah. Dan mereka memiliki hafalan yang kuat dalam urusan ini. Kalau dia bilang, oh suamiku kamu begini, kita laki-laki bingung. Aduh, kita lupa semua. Kenapa? Kita mikir mikir utang, mikir macam-macam. Sehingga mau mikir kesalahan dia, kita lupa. Tapi istri dia punya hafalan yang kuat, mikirkan kesalahan kita. Kamu begini, kamu sama ibu begini, kamu sama mertua saya begini, kamu banyak sekali. Kamu sama kakak saya begini, kamu nggak belikan saya, ingat. Ibu-ibu jangan begitu. Kalau ada masalah sama suami, bahas satu persatu. Jadilah wanita yang berakal, karena kita ingin mencari solusi. Jangan diungkap seluruhnya dalam suatu tempat, itu berarti kita tidak cari solusi. Tapi permasalahan dibahas satu demi satu. Kemudian diantaranya berusaha agar permasalahan tersebut hanya kita yang bahas, jangan sampai keluar. Ya, sebagian ibu-ibu lagi ribut sama suaminya, cerita ke ibu yang lain. Suami saya begini-begini. Dia curhat, tapi dicurhat kepada banyak wanita. Kalau mau curhat kepada satu wanita, cari solusi yang amanah. Bukan ketemu ummahat cerita. Akhirnya apa? Dia mempermalukan suaminya. Dia bongkar aib apa? Suaminya. Ini enggak benar. Jadi kalau masalah di dalam rumah, jangan keluar. Jangan sampai keluar. Jangan sampai cerita kepada wanita yang tidak amanah. Kalau perlu orang tua tidak perlu tahu. Orang tua tidak perlu tahu, mertua tidak perlu tahu. Kita selesaikan sendiri. Ngapain kita bikin pusing orang tua kita, bikin pusing mertua kita. Dan kalau orang tua sudah turut campur, mertua sudah turut campur, susah adil mereka. Namanya mertua dia berusaha bela putrinya. Namanya ibu kita dia berusaha membela apa? Kita. Sehingga akhirnya tambah kacau. Kalau bisa kita selesaikan sendiri, selesaikan. Tidak usah ikut campur orang luar. Ya, orang tidak perlu ikut campur orang luar. Ini di antara perkara yang perlu kita perhatikan. Dan terakhir saya tutup dengan perkataan suatu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Darda kepada istrinya. Ya, riwayat ini diriwayatkan dengan sanad yang lemah, tetapi sering dinukil oleh para ulama karena maknanya yang indah. Ya, jadi Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, radhiyallahu anhu, "In ana ghadibtu faraddini, wa in anti ghadibti raddituka, wa illa falan nastahib." Kata dia, wahai istriku, kalau saya marah, maka berusahalah redamlah marah saya. Dan kalau kamu marah, saya berusaha untuk meredam apa? Kemarahanmu. Kalau saya marah, kamu marah terus gimana? Kapan kita mau apa? Nggak akan bisa gabung kalau begitu. Ya. Ibu juga ingat, kalau suami sudah marah, jangan angkat suara lagi. Emang mau kalau suara tinggi bisa ngalahkan suami? Nggak bisa. Suaranya tinggi, suami keplak selesai. Suara marah-marah, kamu saya cerai, buyar. Suami kalau sudah emosi juga otaknya kadang nggak jalan. Kamu saya cerai, selesai. Nanti yang tinggal penyesalan. Oleh karena kalau suami sudah emosi, turun, tenangkan suami. Demikian juga istri kalau sudah emosi, suami yang baik, tenangkan istrinya. Kalau enggak terus tidak akan bisa berjalan kehidupan rumah tangga. Dan perkara yang menakjubkan, saya pernah beberapa tahun yang lalu ketemu dengan seorang ikhwan, kalau nggak salah di Bekasi. Ya, dia umroh. Kemudian kita ngobrol, dia bilang, "Ustaz, saya baru ngaji Ustaz, baru 2 tahun ini." Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata dia, "Ustaz, setelah saya ngaji, subhanallah, kehidupan rumah tangga saya berubah. Dulu saya sering bertengkar sama istri. Waktu saya ngaji, saya tahu bagaimana suami yang baik. Istri saya pun ngaji, dia semakin taat sama saya. Kita nggak pernah lagi bertengkar sekarang, Ustaz. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, rindu ingin bertengkar sama kamu." Benar, dia bilang gitu sama saya. Ini menunjukkan ngaji itu merubah apa? Merubah akhlak. Nah, kalau seorang laki ngaji harusnya lebih sayang kepada istri. Kalau istri ngaji harusnya lebih taat kepada apa? Suami. Harusnya demikian. Jangan sebaliknya, lebih cepat emosi, lebih cepat marah. Nah, ini tidak benar. Berarti pengajiannya ada yang nggak beres ya.
Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sekedar teori, 10 teori yang bisa kita sampaikan. Yang kita perlukan adalah pengamalan dan perlu kita melatih diri kita untuk pengamalan. Oleh karena saya ingin tanya sama antum, siapa yang habis ini setelah pengajian ingin mandi sama istrinya? Angkat tangan. Hah? Siapa yang berniat ya? Bilang insya Allah. Insya Allah. Ya, antum aja mau angkat aja malu-malu. Insya Allah, malu itu baik ya. Demikian saja. Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang bertanya, saya persilakan. Masih ada 5 menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kehidupan rumah tangga apa istiqomah apa maksudnya? Di masjid istiqomah atau bagaimana maksudnya? Rumah tangga apa secara umum? Bagaimana cara kita istiqomah ya dalam kehidupan rumah tangga maupun tatkala di kantor, ruang pekerjaan ya? Ya pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini paling utama kita doa, terutama tatkala kita salat malam. Ya ikhwan, antum butuh untuk salat malam meskipun 3 rakaat. Oleh karenanya surat Al-Muzammil dinamakan oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah, bekal para dai. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa yunqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai pria yang berselimut, bangunlah dan salatlah malam. Kenapa dai di siang hari dia bertemu dengan berbagai ujian, dia berdakwah, kemudian mungkin dicerca, mungkin dicela, dituduh dengan tuduhan yang dusta, mungkin bertengkar atau dimusuhi oleh keluarganya, maka dia butuh mencarger imannya di malam hari. Antum pun demikian. Antum waktu kerja di siang hari antum bertemu dengan berbagai macam ya pekerjaan, bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenal sunnah atau orang-orang yang jauh dari Islam, ya, yang mungkin marah sama antum, bertemu dengan kehidupan rumah tangga. Kalau antum harus charger diri antum, iman antum di-charger terutama di waktu subuh hari sebelum subuh. Salat, bangun, lawan itu ngantuk, meskipun 3 rakaat. Setelah itu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hatimu, kokohkan hatiku, istiqomahkanlah aku. Kokohkan hatiku maksudnya apa? Istiqomahkanlah aku. Yang kedua, di antara hal yang paling penting adalah mencari komunitas, cari sahabat. Meskipun kita kerja mungkin di ruangan yang amburadul, kita punya teman. Sekarang lagi ada WhatsApp. Kita bikin grup-grup yang orang-orang sehingga kita baca hadis di tengah pekerjaan, mungkin kita bisa lihat ayat. Ini membuat kita apa? Istiqomah. Ya. Di antaranya ikut pengajian. Minimal seminggu sekali kita datang ikut pengajian. Berkah datang ke tempat pengajian di masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian nunggu ustaz mungkin baca Quran ya, dan lainnya. Ini di antara kiat-kiat istiqomah ya. Wallahu a'lam bishawab. Setiap masalah apapun, apakah syariat selalu memprioritaskan yang utama, selalu melihat maslahat dan mudarat? Benar, syariat dibangun di atas menimbang antara maslahat dan mudarat, menolak kemudaratan sebisanya dan mendapatkan maslahat sebanyak-banyaknya. Namun terkadang ada kemaslahatan yang memang diilgo oleh syariat, tidak dianggap oleh syariat, maka tidak boleh kita pula menganggapnya. Contohnya, misalnya khamar itu bisa mengobati misalnya, atau khamar bisa menghilangkan stres. Itu manfaat tapi tidak dianggap oleh syariat. Maka jangan kita anggap sebagai manfaat. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada engkau tentang perjudian dan khamr. Katakanlah, pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Allah menyebutkan khamr itu ada manfaatnya, kemudian apa? Judi juga ada manfaatnya, tapi manfaat tersebut tidak dianggap oleh syariat. Ya. Seperti orang mengatakan babi ada babi banyak manfaatnya. Bisa dibuat ini, bisa dibuat anu, tetapi tidak dianggap oleh syariat, dibuang. Nah, ada perkara-perkara yang syariat ya manfaat dan mudaratnya tidak ada nasnya, maka disitulah kita menimbang antara maslahat dan mudarat. Ustaz, bagaimana hukum menikah dengan sepupu? Semisal anak seorang lelaki yang punya anak perempuan dan adik anak juga seorang lelaki dan memiliki anak lelaki. Bagaimana hukum pernikahan anak kami? Sah, ya. Sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, ya. Bahkan menikah dengan om, contohnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali dan Nabi adalah sepupuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya Abdullah, Ali anaknya siapa? Abu
Thalib. Ternyata Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan omnya, ya tidak? Kenapa? Karena Nabi dan bukan om langsung, tapi dia sepupu. Kalau om langsung nggak boleh. Tidak boleh kita, anak kita, putri kita nikah dengan saudara kandung kita, tidak boleh. Tapi kalau putri kita nikah dengan sepupu kita, maka apa? Boleh. Sebagaimana kita boleh nikah dengan sepupu kita. Jadi tidak mengapa, dan ini banyak di Arab Saudi, di orang Arab sampai sekarang juga teman-teman kita yang dari Arab, dari Yaman sering menikahkan apa? Sepupu dengan sepupu. Dan saya pernah khutbah nikah tentang pernikahan sepupu dengan sepupu. Artinya nikah dengan ini saya dipanggil untuk khutbah nikah. Pernikahan di antara sepupu. Nah, jadi masalah. Bagaimana jika ketika istri marah selalu minta cerai? Apa nasihat Ustaz? Allah, istri emang kadang-kadang sok itu. Istri dia sok minta cerai, begitu dia cerai nangis dia. Dan itu sering itu, ceraikan aku. Iya, kamu saya cerai, udah bingung dia. Ya, istri seperti itu. Oleh katanya kalau istri tantang kita ini bukan perempuan, kita laki-laki. Ya, pikiran kita panjang. Tidak semua perkataan istri kita kemudian kita terpancing. Kalau istri bilang, kalau kamu jantan ceraikan saya. Seandainya istri mengatakan demikian, kalau kamu jantan ceraikan saya, justru kalau kamu jantan jangan ceraikan dia. Kalau kamu ceraikan dia berarti kamu juga seperti perempuan. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, at-talaq liman akhadha bis-saq. Talak itu di tangan lelaki. Antum bayangkan kalau talak itu di tangan perempuan, tiap hari kita dicerai 3 kali mungkin sama istri. Kenapa? Dia nggak bisa tahan emosi. Nah, antum laki-laki itu bisa tahan emosi. Ya, kita tidak menceraikan istri kita kecuali kalau kondisinya sudah darurat, sudah tidak ada jalan keluar. Kalau cerai, kecuali cerai, maka ceraikan, tidak jadi masalah. Itu pun talak 1 dan dijatuhkan di waktu istri ya suci dan belum kita gauli. Nah, ini butuh pembahasan masalah cerai. Saya insya Allah kalau mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita bisa bertemu sekali lagi dalam pertemuan yang lain, kesempatan yang lain, kita harus bahas fikih cerai. Kita harus bahas fikih cerai karena banyak orang menikah tidak tahu fikih cerai. Dia belum nikah sudah belajar fikih poligami. Fikih cerai saja belum dia pelajari, langsung fikih poligami. Akhirnya apa? Dia ceraikan istrinya ngawur. Kadang dia sudah ceraikan istrinya, dia tidak tahu kalau dia sudah jatuhkan cerai sama istrinya. Cerai pun ada para ulama menyebutkan tolak sunni dan tolak bid'i. Ada talak sesuai dengan sunnah, ada cerai sesuai dengan sunnah, ada cerai yang bid'ah. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar fikih cerai. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta